Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih pagi, kita menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan puncak permasalahan. Puncak permasalahan pelanggaran hukum yang diduga dilakukan oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Konsepnya seperti ini, bahwa laporan ini adalah keterlibatan saudara Mamoh di Magelang dan saudara Sutopo di Pati, bahwa pelanggaran hukum adalah tetap pelanggaran hukum yang tetap harus diproses secara hukum, dan tidak boleh ada proses hukum yang mangkrak seperti ini. Demi keadilan, demi hukum dan perundang-undangan yang harus ditegakkan dan penyelesaian hukum yang harus dilakukan. Pertama, bahwa kita ingin menuntut tuntutan hukum kepada saudara Muhammad Sutopo yang diduga sewenang-wenang mengabaikan menyerobot hak sebagai suami sah yang masih mempunyai hak terikat dalam belum adanya keputusan hakim untuk pisah rumah waktu itu. Yang kedua adalah tuntutan hukum kepada saudara Jayu Setianto yang memukuli saya di Jalan Sugian sampai dengan Kebolambang karena dendam pribadi. Yang ketiga adalah pembukaan rekayasa kasus penculikan perampasan terhadap anak dan istri saya, Iwi dan Hilda Fitriaya Ayu Desmayanti, di tengah jalan oleh BPPM, dan pengusutan perkara lanjutan kasus siapa otak dalangnya dan siapa saja yang terlibat untuk dapat selalu dikejar. Bahwa adanya indikasi kalau Ibu Iwiwi telah memutuskan hubungan perkawinan secara pihak, ya, dan beberapa pihak juga menerangkan telah ada kejadian seperti ini, di mana seorang anggota polisi meneror saya dan melarikan anak dan istri saya dengan memanfaatkan untuk pemuas seksual. Jadi dugaan adalah untuk gendaan, demenan, dan perselingkuhan masif. Semua masyarakat tahu. Silahkan diteliti sendiri, karena ini adalah permasalahan delik kemasyarakatan, bukan suatu delik aduan, karena saya tidak mengadu. Saya hanya memberitahukan kepada kepolisian bahwa di Pati ada kejadian seperti itu, di mana oknum anggota polisi merusak rumah tangga orang. Yang selanjutnya memilih kabur dari rumah dan memilih kos berpindah-pindah untuk melarikan diri dari berbagai masalah, menghindar dari masalah, baik itu masalah rumor maupun masalah insidental di bank, koperasi maupun suaka politik lainnya. Bahwa pada intinya saya menuntutnya adalah menuntut suatu peristiwa hukum, menuntut keadilan, dan tidak perlu lagi intervensi atau mediasi dari orang di kampung, di desa, di dinas, karena saya kecewa dengan pelayanan publik yang pengucilan terhadap saya, melakukan pentelantaran terhadap saya, yaitu dilakukan oknum anggota polisi atas nama Bribka Bambang Permati ini, dan juga dinas bersimbiosis dengan yang bersangkutnya. Intinya bahwa saya menuntut, tetap sejalan menuntut saudara BPPM dan Iwi untuk diproses hukum, sekalipun mengelak atau pukir atas tuduhan kami atau bahkan tuduhan propam. Ya, kalau memang proses kepolisian itu ada dan ditegakkan, maka skenarionya masih, konstruksi bangunan hukumnya masih bisa dilihat. Jadi dari pihak kepolisian itu sendiri dengan secara sepihak mengarahkan saya sebagai tersangka, sebab kasus hukum ini menimpa saudara Iwi, bukan menimpa saya. Jadi sampai hari ini kasus ini menjadi biang kerok permasalahan yang sebelumnya. Selanjutnya, bahwa dengan demikian keterangan tambahan yang sangat urgen yang saya sampaikan, yaitu berkaitan dengan tuntutan saya akan hak suami yang diceraikan oleh istrinya yang berstatus PNS adalah sepertiga dari gaji pokok istri, ya. PP nomor 1083 maupun PP 1490 yang pada dasarnya mengatur ketentuan
klausul khusus soal hal itu, namun dengan penafsiran dan penjabaran dan otomatis dapat dijelaskan, maka status istri sah sebagai PNS tidak serta-merta bisa melepaskan kewajibannya sekalipun sudah bercerai atas alas hak insentif suami, dan pokoknya adalah tidak memberikannya sebagai rekom atau santunan dari negara. Jadi bila yang bersangkutan beralasan bahwa pembagian itu bisa lebih dari sepertiga, bila alasan perceraian itu karena kekejaman, karena istri berzina atau merusak kepribadian, kumpul kebo dengan orang lain, melakukan penganiayaan ringan lahir dan batin, ya pada suaminya, meninggalkan rumah tanpa izin lebih dari 2 tahun berturut-turut, istri penjudi, istri pelacur, tunasusila, pemabuk, dan persekusi, ini tidak dapat disembuhkan karena itu adalah watak, atau mungkin kenyataan melihat bahwa PNS itu telah meninggalkan suaminya secara bertahun-tahun tanpa seizin suaminya, pasal 8 ayat 4 PP 45 tahun 90, sedangkan suaminya menunggu di rumah. Maka atas perbuatan yang dilakukan itu, saudara BBPM dapat dikenakan pasal 1 adalah penculikan, perampasan, dan penyekapan atau penyanderaan, penahanan. Yang kedua adalah main hakim sendiri, pelanggaran kependudukan dan penggelapan. Yang ketiga adalah membuat status palsu atau kedudukan seseorang itu palsu atau tidak jelas. Bukan suaminya mengatakan suaminya, bukan anaknya mengatakan itu anaknya, atau mengakui anak orang lain. Yang keempat adalah dugaan perampasan hak-hak orang lain, baik hak itu budgetar, tunjangan, maupun sehelai rambut perkara. Yang kelima adalah perencanaan pembunuhan kepada korban, yaitu Solikuleti, dengan cara membantu preman. Yang kedua dan yang keempat adalah membantu aksi perampokan, perampasan, pencurian, penggelapan atas rekayasa tanpa permediasi, melakukan rangkaian tindakan kejahatan yang didampingi oleh saudara. Bahwa kasus membawa lari istri dan aset orang lain itu, maka di Solikuleti pihak pertama menilai senilai 3.800.000.000 rupiah dan tidak ada kejelasannya sampai dengan sekarang. Meminta kepolisian untuk mengusut tuntas keterlibatan oknum-oknum kepala sekolah, kepala dinas, penilik, dan lain sebagainya di Kecamatan Tambak Romo. Yang keempat adalah karena kejadian ini seri atau demi kejadian ini sudah jelas kronologinya, maka tidak perlu kita terangkan lagi, dan sudah dikonfrontir, dimediasikan di beberapa media, diselesaikan masalah ini secara hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun penyelidikan yang lain, kita lihat nanti. Selanjutnya mohon kepada dinas tertentu terkait, terutama Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, untuk diperkarakan dan diurus perkaranya, keterlibatannya. Itu ya. Jadi apa yang kami sampaikan itu mengandung makna membuka akses atas kasus ini dan membuka celah-celah yang selama ini dibuntu. Itu yang